this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, di sini tuh perdana aku ngevlog di Jawa ya teman-teman. Ini tuh di rumah suami aku atau tepatnya di rumah mertua aku. Di sini aku mau masak simple aja buat sarapan anak-anak aku. Seperti biasa aku mau masak nasi goreng karena sisaan nasi yang kemarin itu masih ada teman-teman, jadi sayang aja kalau dibuang karena ini juga nggak bau ya. Udah aku taruh di kulkas, jadi ini mau aku goreng aja. Nah, di sini untuk bumbunya seperti biasa aku pakai bawang merah, bawang putih yang aku iris aja, nggak aku ulek karena aku tuh tim yang simple ya teman-teman, jadi nggak aku ulek, cukup diiris-iris aja seperti ini. Ini tuh sekitar jam 7 pagi, anak-anak aku juga udah pada bangun. Pokoknya alhamdulillah banget untuk lebaran tahun ini kita bisa berkumpul sama keluarga. Karena jarang banget momen lebaran seperti ini kita bisa kumpul ya teman-teman, karena emang cuti lebaran itu nggak dapat setiap tahun. Biasanya aku tuh kalau lebaran di kota rantau. Nah, ini alhamdulillah untuk tahun 2024 suami aku dapat giliran buat cuti lebaran, jadi kita manfaatkan untuk pulang. Nah, nanti di kota suami aku tuh 10 hari, di kota aku juga 10 hari karena kita itu beda kota ya teman-teman, yang dimana itu dari kota suami ke kota aku itu menempuh perjalanan selama 4,5 jam. Nah, biasanya aku kalau ke kota aku dari kota suami itu naiknya kereta api yang lebih nyaman, lebih enak dan cepat nyampe. Jadi aku pakainya yang kereta aja. Nah, untuk tiket keretanya itu udah aku siapin jauh-jauh hari teman-teman, soalnya kalau mendadak itu takutnya kehabisan. Kemarin aja pas aku pesen itu udah banyak banget yang booking ya teman-teman, jadi harus jauh-jauh hari, apalagi ini kan hari mau hari raya, biasanya itu semua tiket pada penuh. Nah, ini tadi untuk bawang merah bawang putihnya udah aku cuci, ini mau aku iris-iris. Aku tuh seneng banget sih karena dapat cuti lebaran, terus aku juga bisa rehat sejenak, bisa libur. Anak-anak juga di sini banyak banget yang jagain karena kalau di tempat suami aku tuh keluarganya atau saudara-saudaranya itu ngumpul jadi satu di sini teman-teman. Jadi anak-anak aku itu banyak banget yang ngajak, ada mbah-mbahnya gitu di sini. Dan untuk Pak De aku juga ada di sini sih. Jadi untuk keluarga aku sama keluarga suami tuh ngumpul jadi satu di sini. Ini kebetulan pas aku dubbing tuh pas hujan, jadi dari semalam sampai pagi sampai siang ini hujannya belum berhenti. Padahal beberapa hari yang lalu itu panas banget teman-teman. Ini tiba-tiba hujan ya nggak berhenti-henti gitu. Emang untuk musim itu nggak menentu gitu ya. Sekarang tuh musim tuh nggak kayak dulu. Pokoknya itu suka-suka aja ya musimnya. Tapi yang penting ya nggak panas terus, nggak hujan terus. Semoga hujannya juga membawa berkah, amin. Nah, ini juga udah tanggal 9 ya teman-teman, besok kita merayakan hari raya Idul Fitri. Aku juga mau minal aidin wal faizin ke kalian, siapa tahu ada kata-kata aku yang kurang enak di setiap video aku hanya manusia biasa ya teman-teman, jadi kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Nah, ini lanjut lagi untuk video aku. Di sini aku mau ambil telur. Nah, aku juga mau ambil nasi juga. Ini nasinya itu yang semalam udah ditaruh kulkas sama ibu mertua aku. Ini masih lumayan banyak banget karena emang kita itu makannya nggak yang banyak ya teman-teman. Kita itu tim nyemil, jadi kalau masalah nasi itu nggak terlalu yang banyak-banyak banget.
Nah, ini aku juga mau ambil wajan di sini untuk lapnya aku cuci dulu. Aku mau ngelap kompor sama meja dapur gitu. Nah, ini kalau di tempat suami aku biasanya ibu mertua itu bikin gula merah ya teman-teman. Jadi di sini tuh banyak banget pohon kelapa dan biasanya tuh dideres, nanti dikumpulin airnya gitu, air sajeng namanya. Terus nanti diolah jadi gula merah ya teman-teman. Jadi di sini tuh kebanyakan orang-orang itu mata pencariannya dari gula merah itu. Jadi kalau misalkan butuh gula merah, kita itu biasanya nggak beli ya teman-teman kalau di sini. Kalau di tempat aku kan beda lagi. Kalau tempat aku tuh nggak ada yang bikin gula merah. Kalau di sini tuh ya kebanyakan bikin gula merah karena emang pohon kelapa di sini tuh melimpah banget teman-teman. Aku aja setiap hari kalau pingin makan kelapa muda itu nggak beli, kalau di sini tuh metik sendiri. Kalau di tanah rantau itu kan aku biasanya beli ya teman-teman. Kalau di sini tuh enggak, gratis. Jadi dipetikin sama yang tukang deresnya gitu teman-teman. Jadi ibu mertua aku tuh pesen ke tukang deresnya buat metikin kelapa muda gitu. Jadi alhamdulillah sih kalau di tanah rantau itu satu kelapa itu harganya 10.000 teman-teman. Jadi tiap hari itu aku beli kelapa muda buat minum airnya, sama aku juga seneng kelapa mudanya gitu teman-teman, aku cemilin. Ini untuk bawang merah, bawang putihnya mau aku tumis-tumis ini sampai berbau harum aja. Terus nanti untuk bumbunya aku cuma pakai garam sama penyedap rasa aja ya teman-teman. Terus dikasih sama kecap. Oh ya, kalau di tempat suami aku tuh kecap khasnya itu namanya kecap kencana. Kalau di tempat aku sih nggak ada ya teman-teman. Soalnya kalau di Pekalongan itu khasnya itu tauco. Jadi kayak soto juga soto tauco. Terus masakan tumis-tumis juga sering banget dikasih tauco teman-teman. Kalau di sini tuh enggak, di sini tuh ya gula merah, terus juga kecap kencana, lanting, pokoknya banyak banget lah ya makanan khas dari kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Pekalongan sendiri sih nggak ada makanan khas yang berbentuk kering. Jadi di sana itu adanya yang basah-basah gitu kayak soto tauco, terus pindang tetel, terus juga ada nasi megono kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mampir nih ke Pekalongan bisa nyobain nasi megono maupun tauco dan pindang tetel. Kalau pindang tetel sendiri itu bahan dasarnya bukan pindang ya teman-teman, itu sebenarnya itu cuma nama aja. Jadi bahan dasarnya tetap daging sapi, mirip-mirip kayak rawon gitu, tapi nanti dimakannya tuh pakai kerupuk usek. Kerupuk usek tuh kerupuk yang dimasak pakai pasir gitu, jadi nggak pakai minyak goreng. Selama di Jawa aku tuh free banget teman-teman, jadi jarang banget aku kecapean karena emang di sini tuh saudaranya banyak, terus yang jagain anak-anak itu banyak. Beda sama di kota rantau, apa-apa tuh kita sendiri, apalagi kalau antar jemput anak sekolah, antar jemput anak pulang ngaji dan mau berangkat ngaji, antar jemput suami, pokoknya riuh banget. Tapi tetap dinikmatin ya teman-teman, namanya juga kita menikmati prosesnya. Pokoknya setiap proses tuh harus dinikmatin, jangan mengeluh karena setiap orang tuh punya ceritanya sendiri-sendiri. Nah, aku lebih seneng kalau ikut suami sih karena lebih ada ceritanya, terus juga lebih nyaman. Dan juga tentunya aku tuh nggak bisa yang namanya LDM-an ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh nggak bisa yang namanya jauh-jauhan, ya harus ikut suami walaupun di sana tuh kita nggak punya saudara. Tapi kalau ada suami tuh insya Allah kita itu bisa ya teman-teman, kita itu bisa menjalani semuanya. Kayak lahiran aja aku dari anak pertama sampai anak yang ketiga, sampai nanti ini insya Allah anak yang keempat, aku juga lahiran di sana. Pokoknya menjalani semuanya itu bareng sama suami itu nikmat banget. Nah, kemarin pas aku terbang itu ada minta surat keterangan layak terbang gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau mudik pakai pesawat itu harus ada surat keterangan layak terbang.
Nah, kemarin aku sebelum berangkat mudik, aku udah ke dokter dulu buat ngecek semua kesehatan. Alhamdulillah normal semua, sehat semua ya teman-teman. Jadi kita udah bisa mudik, udah dikasih surat layak terbang juga. Nah, nanti di bandara juga dikasih kita tuh dicek lagi gitu teman-teman. Jadi kita dicek lagi di sana di bandara apakah emang layak buat perjalanan apa enggak. Jadi walaupun kita itu udah punya surat keterangan layak terbang, tapi di bandara itu tetap dicek lagi. Makanya buat kalian yang mau mudik terus eh, harus minta surat keterangan layak perjalanan gitu teman-teman, karena itu penting banget sih untuk ibu hamil terutama ya, karena emang aku tuh kan lagi hamil dan itu wajib banget buat minta surat keterangan itu. Terkadang juga nggak diminta sih, tapi buat jaga-jaga aja daripada nanti kitanya susah sendiri. Jadi sebelum berangkat mudik mendingan minta dulu ke dokter. Nah, kalau di tempat suami aku juga deket banget sama semua tempat pariwisata, baik itu pantai maupun gua. Di sini tuh deket banget teman-teman. Jadi aku cuma naik motor beberapa menit aja. Jadi di sini tuh ada Pantai Cetis, Pantai Logending, ada Menganti dan yang lain gitu, ada Gua Petruk, pokoknya banyak banget. Jadi kalau di sini tuh deket sama semua pariwisata. Karena suami aku tuh kan Kebumennya bukan Kebumen kota ya teman-teman, dan emang lebih deket ke pariwisatanya sih. Nah, ini alhamdulillah untuk masakan aku udah selesai. Ini untuk cucian piringnya aku langsung cuci aja biar nggak numpuk, karena ini juga cucian piringnya nggak terlalu banyak juga teman-teman, jadi langsung aku cuci. Dan di sini juga airnya tuh gampang banget, setiap saat itu mengalir. Jadi ya kalau ada cucian piring seperti ini ya mending langsung dicuci aja. Kalau di sana di Kalimantan itu tempat aku kan air nggak selalu ngalir ya teman-teman, jadi di waktu-waktu tertentu itu air mati. Jadi aku nyuci piringnya tuh nunggu air mengalir, makanya cucian aku tuh banyak banget, numpuk banget. Tapi kalau untuk cucian baju tiap pagi pasti aku cuci, dan itu aku udah nampung air di apa namanya tandon biru gitu. Jadi nggak harus nungguin air itu ngalir, aku bisa ambil air di situ. Jadi pas air ngalir aku nampung aja di situ biar besoknya tuh bisa nyuci baju gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk nyuci piring aku harus nunggu air itu mengalir karena aku kan nyucinya di wastafel. Nah, selama perjalanan aku tuh menempuh perjalanan darat sekitar 7 jam gitu teman-teman. Dari kontrakan ke Balikpapan itu 4 jam, terus dari Bandara Jogja ke kota suami aku tuh 3 jam. Jadi perjalanan darat itu 7 jam, sedangkan untuk pesawatnya sendiri aku 2 jam. Jadi totalnya itu 9 jam teman-teman untuk perjalanan mudik kita. Belum lagi nanti kita perjalanan ke kota aku yang menempuh waktu 4,5 jam. Masya Allah banget ya, di perjalanan itu rasanya teler, capek, tapi kalau udah sampai rumah rasanya tuh seneng karena bisa berkumpul sama keluarga tercinta. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.